Balik lagi sama saya di Pandit Gadungan, seorang antusiastik sepak bola yang ingin jadi pandit walau hanya gadungan, membahas tentang kegelisahan hati mengenai sepak bola lokal maupun luar negeri. Ya balik lagi ya teman-teman sama saya di Pandit Gadungan bersama Hudoyo atau Hudotot. Teman-teman boleh follow TikTok saya di Hudotot dan kasih apresiasi di YouTube saya Muhammad Hudoyo dengan cara subscribe, komen, like, share atau apapun itu. Kali ini saya ingin membahas tentang perpindahan posisi pemain-pemain City. Video ini sebenarnya adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya yang membahas tentang kegagalan City di Champions League. Dimana di dalam video tersebut saya bilang kalau kegagalan City itu disebabkan karena gonta-ganti taktik andalannya Pep ya. Dimana gonta-ganti taktiknya itu diisi dengan perubahan-perubahan posisi pemain yang bukan posisinya. Sebenarnya, perpindahan posisi itu biasanya dilakukan karena alasan pertama, gaya bermain atau perkembangan sepak bola yang semakin maju gitu. Kadang-kadang ada pemain yang harus berpindah posisi karena dia harus menyesuaikan gaya bermain sebuah tim ataupun karena perkembangan sepak bola yang semakin berubah setiap zamannya ya. Nah, berikut beberapa pemain yang berpindah posisi di City. Yang pertama ada David Silva. David Silva itu sejak eranya Mancini, sejak eranya Pellegrini juga, dia pertama kali jadi pemain City biasa ditaruh sebagai seorang gelandang serang ataupun winger gitu. Tetapi ketika Pep Guardiola datang, David Silva berubah posisi menjadi gelandang tengah. Dan ketika berubah menjadi gelandang tengah pun David Silva performanya cukup bagus ya. Jadi sentralnya City bersama dengan Kevin De Bruyne. Selain itu ada Alexander Zinchenko. Sejak pertama kali dibeli oleh City, Zinchenko sebenarnya adalah seorang attacking midfielder. Namun waktu itu ketika Mendy cedera, Zinchenko dicoba-coba di posisi bek kiri dan tidak disangka-sangka dia bermain cukup bagus di posisi tersebut ya. Bahkan selama beberapa tahun dia bertahan di City, akhirnya dia posisi murninya berubah menjadi bek kiri. Selain ada Zinchenko, ada juga Phil Foden. Phil Foden ketika di Akademi City maupun di Timnas Inggris ketika juara Piala Dunia U20 pada tahun 2017, dia merupakan seorang gelandang serang. Ya istilahnya pemain nomor 10 lah. Namun beberapa tahun ke belakang, terutama sejak pandemi maksudnya, sejak pandemi, dia coba ditaruh di posisi winger atau kadang-kadang di attacking midfielder lagi, atau kadang-kadang dia jadi false nine sebagai second striker ataupun central forward ya. Dan selain mereka bertiga, ada banyak pemain City yang berpindah posisi. Yang lain mungkin ada Bernardo Silva yang pertama-tama dia merupakan seorang right winger, kemudian sekarang dia berubah posisi menjadi gelandang serang maupun tengah. Bahkan beberapa kali kesempatan Bernardo Silva itu ditaruh sebagai seorang back kiri ya, yang bertransisi menjadi seorang inverted fullback yang notabene-nya adalah back sayap yang bisa mengaliri bola melalui area-area tengah lapangan. Ada juga Joao Cancelo. Joao Cancelo ketika pertama kali dibeli City dari 2019 itu merupakan seorang bek kanan. Namun 1 tahun atau 2 tahun ke belakang itu Cancelo bisa ditaruh di posisi back kiri gitu. Selain Cancelo ada Nathan Ake. Ketika kita kehilangan Cancelo, Nathan Ake yang sebenarnya dia adalah central back berubah menjadi left back, dan dia ketika menjadi left back pun cukup bagus ya. Ada John Stone juga. Beberapa kesempatan baik di musim ini maupun di musim kemarin itu sempat ditaruh sebagai back kanan juga. Back kanan dan sempat ditaruh di holding midfielder, tapi di holding midfielder mainnya jelek. Ada juga Walker beberapa kali dijadikan back tengah ya, walaupun dia seorang back kanan murninya. Ada juga Fabian Delph, teman-teman kalau masih ingat Fabian Delph musim 2018 dia sering banget jadi gantiannya Zinchenko dan Mendy di back kiri, walaupun posisi aslinya sebenarnya dia adalah seorang gelandang tengah. Ada juga Sergio Gomez. Sergio Gomez ini sebelum di City pun dia banyak ganti-ganti posisi ya, semenjak di Dortmund bahkan di klub-klub Spanyol. Kemudian di Anderlecht pun dia pernah mengisi posisi holding midfielder, central midfielder, attacking, winger juga sering, winger kanan terutama, dan second striker juga ya. Nah, pada intinya video ini ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa tidak semuanya pemain yang berpindah posisi itu buruk. Tidak semuanya pergantian posisi pemain itu berdampak buruk bagi City gitu. Karena ada pemain yang bisa versatile, bisa ditaruh di posisi yang lebih dari satu, seperti mereka-mereka tadi. Dan adapun pemain yang tidak bisa berpindah posisi
juga itu tidak selamanya buruk juga buat City, karena kalau itu bisa dioptimalkan bisa aja ngasih manfaat buat City gitu ya teman-teman. Seperti Rodri yang pernah beberapa kali dipaksa menjadi back tengah nggak benar-benar bagus. Fernandinho yang beberapa kali ditaruh di back kanan, back tengah, back kiri juga nggak bagus. Tapi kalau di posisi murninya mereka jadi bagus di gelandang bertahan gitu. Jadi pada intinya pemain bola sebenarnya harus selalu siap jika dia akan diubah posisinya sama pelatih, karena yang memiliki kuasa sepenuhnya dalam sebuah tim ya memang pelatih ya. Jadi semoga video ini bisa ngasih insight dan ngasih sudut pandang ataupun pengetahuan buat teman-teman. Kalau ada kritik saran boleh kasih ke saya dengan cara komen. Pokoknya itu aja lah, mantap.